Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Heru Bismanjuta dengan nomor induk mahasiswa 210510105005. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data rancangan acak kelompok faktorial dengan menggunakan aplikasi SPSS, di mana terdapat data hasil 3 varietas padi yang dicobakan pada 5 taraf nitrogen. Di sini terdapat 2 perlakuan, yaitu varietas padi atau V1, V2, dan V3 dengan 5 taraf nitrogen yaitu N0, N1, N2, N3, N4. Untuk memudahkan dalam penginputan data di dalam SPSS, kita buat tabulasi data table dengan menggunakan tabel yang kemudian datanya ditransfer ke dalam tabel berikut. Karena tadi ada 2 perlakuan yaitu varietas dan nitrogen, maka dibuat tabel varietas nitrogen dengan ulangan berjumlah 4 kali ulangan, di mana banyaknya data yaitu 4 dikali 5, 20, dikali 3, 60. Jadi jumlah data seluruhnya adalah 60 data. Bagaimana cara ngeceknya? 20. Oke. Langkah pertama varietas, ada 3 varietas. 1, 2, 3. Mari kita cek banyak datanya. Apakah benar ada 260 data? Caranya dengan kita copy, kemudian dilihat di sini ada 59 data. Lalu coba kita kopikan kembali. Apakah benar ada terdapat 60 data? Terdapat 60 data. Pada bagian nitrogen, kita buat sini 0 sebanyak 4 kali, kemudian 1 sebanyak 4 kali, 2, 3, 4. Oke, gitu juga sampai 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, 0, 1. Jadi dengan ulangannya ada 4 kali ulangan, 1, 2, 3, 4. Kemudian jika semua sudah, ya tinggal transfer data satu-satu dengan klik copy, kemudian pastikan di sini dengan transfer atau dengan ini transfer. Kita copy juga, lalu Ctrl C, kemudian ke transport, 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 Ctrl C lagi, Ctrl C lagi, ini kita transport, transport, transport lagi, dan transport,
Ctrl C lagi, kita transpose. 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 Yang satu kita Ctrl C, Ctrl V, kita transpose. Nah, jika semua data telah terinput pada tabel tabulasi ini, maka kita selanjutnya masuk ke aplikasi SPSS. Oke, pada pojok bagian kiri bawah terdapat dua kolom data view dan variable view. Maka langkah awal yang kita kerjakan di variable view dengan menuliskan pada bagian kolom name terdapat dua perlakuan. Perlakuan V sebagai varietas dan perlakuan taraf nitrogen. Perlakuan N ada ulangan dan hasil. Oke, pada bagian keterangan labelnya tadi kita buat adalah varietas padi. Kita tidak tahu varietasnya apa, maka kita buat dengan tanya. Kemudian ini adalah pemberian taraf nitrogen. Hasil gabah dengan satuan ton per hektar. Oke, pada keterangan value-nya kita tuliskan 1 sebagai V1 sebagai V1 dengan varietas varietasnya 2 sebagai 2 varietas tahun dan 3 sebagai varietas 3. Varietas. Oke. Jika semua ditambahkan, maka kita klik OK. Pada bagian keterangan perlakuan, kita tuliskan 0. Nah, tadi dari N0 ke N0. N0 sama dengan 0 kg per hektar. Turun dia sebagai kontrol.
Control Oke, satu dia sebagai N1 sama dengan yang kita tidak tahu dia berapa jumlahnya G per hektar N2 N2 sama kita tidak tahu G per hektar kita tidak saja ya N3 tidak tahu sampai 4 N4 dengan 5 kali ya N4 setelah semuanya sudah dimasukkan maka klik OK pada ulangannya kita tuliskan satu sebagai ulangan satu dua sebagai ulangan dua ulangan dua tiga sebagai ulangan tiga tiga empat sebagai ulangan empat. Oke, kemudian kita klik OK. Dan setelah semua pada bagian variable view terisi, pada bagian desimal kita buat di perlakuannya 0 desimal. Berdasarkan tabel ini, dia terdapat ada 3 angka di belakang koma. Makanya kita tuliskan aja desimalnya ada ya, pada bagian hasil. Nah, ini dia masih dalam keadaan tidak tersimpan, maka kita lakukan penyimpanan dengan menggunakan file, klik file, kemudian save as. Kita pindahkan dulu ke dalam Zoom. Kita klik ini, kemudian kita ganti menjadi data rak, kemudian kita save. Nah, sudah tersimpan, sudah tersimpan, maka kita lanjut ke data view. Pada bagian ini yang sebutnya tertulis var seperti pada ini, sudah berubah name-nya. Karena kita sudah melakukan perubahan pada bagian variable view. Untuk memasukkan data ini, kita lihat lagi di tabel tabulasi tadi. Tinggal kita kopikan saja. Kita jumlah data ada 60, kita Ctrl C. Dan kita pindahkan ke sini. Kita pastikan apakah jumlah datanya ada 60. Ada 60 data. Kemudian kita ke perlakuan yang nitrogen. Ulangannya terdapat 60 data. Bagian tersebut. Nah, jika semua data telah terinput pada bagian data view SPSS, maka langkah selanjutnya kita lakukan penyimpanan data output dengan cara klik file, klik save, klik file,
Oke, jika sudah, maka kita analyze, kita cari general linear model univariat. Nah, karena di sini dia sebagai rancangan acak kelompok, maka ulangannya kita masukkan ke dalam maka kita klik kemudian setelah semuanya dipindahkan dengan dependent hasil dan fixed faktor S-nya adalah padi, nitrogen, dan ulangan. Kemudian kita klik model, kita bikin custom, kita pindahkan perlakuan. Jadi, pertama kita ubah dulu tipenya menjadi main effect, kita pindahkan ke kanan, kemudian kita lihat interaksi dari varietas dengan klik shift, oke, pindahkan ke kanan. Nah, jika sudah, kita klik continue, kemudian kita ke post hoc dengan memindahkan semuanya ke sebelah kanan. Oke, jika semua sudah, kemudian kita centang LSD, oke, and done. Kemudian kita klik continue. Jika sudah, kita klik option. Dengan overall kita pindahkan ke kanan. Pada bagian display kita centang descriptive statics dan homogen test. Dengan taraf alfanya 95%. Kemudian kita klik continue. Jika semua tahapan telah selesai, maka kita klik OK. Berikut adalah data hasil analisis rancangan acak kelompok faktorial. Di mana varietas padi terdapat 3 varietas dengan pemberian 5 taraf, ada 0, 1, 2, 3, dan 4 dengan sebanyak diulang 4 kali. Untuk save output, kita klik file, kita klik save, dan kita pindahkan, tempatkan pada tempat sebelumnya kita buat. Kita buat namanya data F sama Derby Simanjuntak. Sedangkan untuk konversinya menjadi dalam bentuk PDF, kita klik file, kita bikin export. Di sini kita klik all, kemudian di sini dalam bentuk format tipe PDF atau portable document format. Kemudian kita simpan dalam file kita, zoom, nama file kita file zoom. Kemudian kita save dan klik OK. Kita tunggu. Kita cek. Nah, di sini sudah ada ya nama data RAF-nya dalam bentuk PDF. Berikut adalah hasil converse kita dalam bentuk PDF. Nah, sekian video penjelasan tahap-tahapan atau langkah-langkah dalam menganalisis data rancangan acak kelompok faktorial dengan menggunakan SPSS. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.